They will fight with heart, passion, and pride. Indonesia, these are your warriors. Stand with us. Believe in us. Kita Garuda. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi mengumumkan daftar pemain yang akan berlaga dalam 2 pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad ini akan menghadapi Australia pada 20 Maret di Sydney, dan timnas Bahrain pada 25 Maret di GBK nanti. Nah, Garuda Calling kali ini menjadi momen spesial, karena merupakan pemanggilan pertama yang dilakukan Patrick Kluivert sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dari kebanyakan yang dipanggil Kluivert hampir sama dengan apa yang dipanggil oleh STY, namun ada beberapa pemain yang masuk dan dicoret. Dalam video pengumuman skuad, Kluivert menegaskan bahwa para pemain yang dipilih akan berjuang dengan semangat dan kebanggaan demi merah putih. Tentu nama baru dan kejutan dalam skuad. Ya, pemanggilan di era Kluivert tentu membuat lawan kebingungan, seperti timnas Australia dan Bahrain yang keheranan ketika mereka kembali melawan Indonesia. Pasti ada aja pemain naturalisasi berwajah baru. Mereka keheranan, kok bisa Indonesia sangat gampang mencari pemain keturunan dan langsung menaturalisasinya. Welcome, Patrick. I know you. Felt the adrenaline. Good luck. Ya, beberapa nama baru turut meramaikan daftar pemain kali ini. Salah satunya adalah penyerang Dewa United, Septian Bagaskara. Pemain ini tampil impresif di Liga 1 dengan 7 gol dan 1 assist musim ini. Selain itu, Ole Romani, pemain Oxford United, juga mendapat panggilan pertamanya ke timnas Indonesia. Namun, terdapat beberapa pemain yang dicoret dan absen dalam daftar kali ini. Salah satunya seperti Witan Sulaiman, Yaakob Sayuri, hingga Asnawi Mangku Alam. Kemudian pemain seperti Pratama Arhan hingga Hoki Caraka kembali dipanggil timnas. Kemudian di sisi lain juga seperti Eleanor Inder kembali dipanggil ke timnas setelah pada waktu lalu tersisihkan di era pelatih STY. Sementara itu, untuk Emil Avdero, Joy Pelupasi, dan Dian James masih belum masuk dalam daftar Garuda Calling. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa 3 pemain ini tidak masuk skuad timnas Garuda? Nah, di balik itu Erick Thohir pun memberi jawaban. Menurut Ketum Erick Thohir, 3 pemain ini akan menyusul setelah mereka melakukan Sumpah WNI. Sumpah WNI sendiri kabarnya akan dilakukan tanggal 10 Maret. Mereka sendiri memiliki peluang untuk bergabung hingga batas akhir pemanggilan, yaitu pada 13 Maret 2025. Itu kita bisa register, tanggal 13 FIFA bisa mengeluarkan, ya berarti mereka main di Australia. Tentu hari ini Patrick Kluivert dan jajaran staf akan mulai bergegas untuk bertarung melawan Australia dan Bahrain. Ini adalah era Patrick Kluivert, di mana sebuah era akan harus wajib memenangkan 3 pertandingan dan 1 wajib imbang. Ya, penjelasan itu 3 kali menang saat melawan Australia, Bahrain, dan Cina, kemudian imbang melawan timnas Jepang. Syukur-syukur keajaiban datang, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Jepang di markasnya nanti. Ya, namun tentu kita juga harus sadar diri bagaimana kuatnya Jepang sebagai tim nomor 1 di Asia. 悔しさとスタメンから出れない悔しさもありましたし、Di balik itu, jelang menghadapi Australia di laga terdekat di markasnya nanti, kabar kurang sedap menghantui skuad Garuda, di mana Indonesia tak pernah menang dan selalu kalah saat main di bulan Maret melawan Australia. Ya, namun itu dulu. Melihat jajaran pemain saat ini, tentu kita percaya diri dengan kualitas yang tak perlu diragukan lagi. Semoga di bulan ini timnas Indonesia dapat memutus rekor buruk atas Australia. Apalagi Indonesia belum pernah menang melawan Australia selama 40 tahun. Semoga di era pelatih saat ini, Indonesia bisa mengalahkan Australia meski di kandang mereka. Apalagi banyak dari pemain Australia mengalami cedera. Hal ini tentu membuat asuhan Popovic tampil pincang. Di laga nanti bek setinggi 2 meter Harry Souttar juga absen. Ini juga bisa menjadi kesempatan Kluivert untuk bisa menggunakan lemparan roket Pratama Arhan. Pratama Arhan sendiri kembali dipanggil timnas meski di era pelatih baru. Lemparan-lemparan mautnya bisa menjadi senjata mematikan untuk timnas Indonesia. Memastikan perkuatan tim untuk
bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Soal rencana besar timnas Indonesia di kancah dunia, banyak negara-negara juga cemburu sama kita, karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. Berkat kualitas dan pamor timnas Indonesia yang kian meroket, hingga mampu mengangkat gairah sepak bola global. Berikut rangkumannya, bagaimana Indonesia sekarang mendunia di era Erick Thohir. Kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Erick Thohir berharap agar sepak bola Indonesia dapat dibangun dengan pondasi dan kesungguhan semua pihak terkait secara serius rencana awal dimulai dengan memenangkan Piala Asia, lalu Olimpiade, dan akhirnya masuk ke Piala Dunia. Untuk mewujudkan itu semua, kini PSSI sudah memulai proyek besar untuk menggenjot ranking FIFA, sekaligus menjadikan Piala Asia dan Piala Dunia menjadi ajang rutinan. Ya, di era Erick Thohir, timnas Indonesia benar-benar dikenal dunia. Bahkan skuad Indonesia sekarang tidak pernah dianggap remeh oleh siapapun. Bukan mengecilkan ketua-ketua federasi sebelumnya, tapi di era mantan bos Inter Milan ini, timnas Indonesia sekarang menjadi tim nomor 1 di ASEAN. Dari segi merayu dan mengajak pemain keturunan saja, para pemain keturunan banyak bergabung di era Erick Thohir. Tercatat sudah 16 pemain keturunan yang berhasil diajak bergabung dengan skuad Garuda. Itu pun yang diajak Erick Thohir adalah pemain-pemain top di Eropa. Kemudian di era Iwan Bule cuma ada 4 pemain naturalisasi yang bergabung. Kemudian di era Ketum Edi Rahmayadi cuma ada 5 pemain naturalisasi. Itu pun semuanya dari Liga 1 saja. Kemudian di era Ketum Johar Arifin, ada 10 pemain naturalisasi, itu juga semua berasal dari Liga 1 saja. Kemudian di era Nurdin Halid, cuma ada 2 pemain naturalisasi, itu juga dari Liga 1. Ya, bukan mengecilkan ketum-ketum sebelumnya, tapi di era Erick Thohir timnas Indonesia sangat cerah. Dari segi mencari pemain keturunan pun, Erick Thohir tidak mau sembarangan. Pemain yang dicari harus memiliki keturunan Indonesia, dan yang paling top adalah harus memiliki kualitas di atas rata-rata. Timnas Indonesia yang kini sudah menjadi sorotan media dunia. Percepatan tujuan dengan proyek pemain keturunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk mencetak bibit berkualitas internasional. Dengan gencarnya menaturalisasi sejumlah pemain berdarah Indonesia yang memiliki kualitas di atas rata-rata. Dengan keseriusan serta keinginan kuat, kini ranking FIFA Indonesia semakin membaik. Proyek besar naturalisasi sejumlah pemain tersebut sekaligus bertujuan untuk memotivasi pemain junior agar lebih serius dalam meraih impian masuk di tubuh skuad timnas Indonesia. Sebab mulai saat ini hingga di masa mendatang, untuk bisa masuk sebagai pemain tim nasional, pelatih menerapkan standar tinggi agar bisa masuk di skuad inti. Selain dari itu, hal positif lainnya juga sudah terlihat. Kini pamor Indonesia sudah mendunia dan saatnya untuk meraih impian bersaing di pentas Piala Dunia. Langkah tersebut sangat positif. Hingga detik ini Indonesia menjadi negara yang memiliki peluang besar untuk menduduki urutan kedua hingga lolos otomatis ke Piala Dunia. Mengingat tim yang menduduki peringkat 2 saat ini hanya selisih 1 poin dengan timnas Indonesia. Artinya peluang Indonesia lolos otomatis sangatlah terbuka lebar. Dengan bekal materi pemain level Eropa, ditunjang pelatih baru dari Belanda, disertai tekad yang kuat, sejatinya Indonesia memiliki peluang besar untuk menyaingi Australia dan Arab Saudi untuk merebutkan urutan kedua. Jika itu bisa terwujud, secara otomatis Indonesia akan lolos langsung ke Piala Dunia bersama Jepang. Aparece Messi, gol.